Halo pemirsa, di video kali ini saya ingin berbagi cara penggunaan IPX Test Probe. Ini ada satu set IPX Test Probe-nya untuk menguji motor konversi. Saya jelaskan dulu, ini yang sisi ini adalah IP1X, itu bulat. Ini menggambarkan permukaan kulit kalau kita menyenggol sebuah bodi kendaraan. Kemudian yang ini IP2X, ini anggapannya adalah jari. Ini juga sebagai probe-nya juga, jadi dia mempresentasikan sebuah jari. Ini berlaku atau digunakan di konversi mobil listrik. Jadi kalau di sepeda motor tidak usah menggunakan yang 1X 2X, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang untuk sepeda motor itu ini yang 3X, ini lebih besar ujungnya. Kemudian yang paling kecil ini adalah 4X. Nah, yang namanya probe ini dia itu hanya menggantikan ini probe-nya dari multimeter. Multimeter ada probe, cuma bedanya dia punya ukuran panjang diameter secara spesifik tertentu, kemudian bahannya ini juga sudah ditentukan. Nah, ini saya ingin mengukur kebocoran dari motor listrik ini, berarti kebocoran tegangannya. Jadi ya saya putar aja di posisi DC volt. Nah, kemudian untuk mainnya ini saya pasang di minus lubang charger. Nah, misal posisi off, ini anggap aja 0 ya. Ketika tidak saya pasang, nah ini udah 0. Cek kebocoran dari chassis ke posisi off, ini berapa kebocorannya. Nah, ternyata 0,3. Nah, hasil pengukuran ini harus kita cocokkan dengan referensi dari perhubungan atau undang-undang untuk konversi motor listrik, itu batasannya berapa. Kemudian posisi off saya coba lagi di ini lubang charger. Apakah lubang charger itu posisi off mengeluarkan listrik? Cek di multi, ternyata dia mengeluarkan 24 volt ketika posisi off. Jadi untuk tegangan trigger saya coba untuk on kan, posisi on, jadi tegangan menjadi 80 volt. Jadi ya dia terhubung langsung ya posisi sekarang, jadi BMS-nya sudah aktif. Ini saya off kan, BMS akan mengkat, ini tegangan akan turun terus menjadi tadi 23 volt. Nah, ini saya on kan lagi. Kita cek lagi kebocoran yang ada di bodi. Kalau bodi enggak ya, karena jelas plastik, ya pastinya enggak ada kebocoran tegangan. Tapi ini untuk yang chassis terjadi kebocoran 2,7. Kalau seperti ini ya enggak lolos, jadi harus diperbaiki. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan IPX ini? Ini udah ada ketentuan panjangnya, jadi amannya itu seberapa. Ini misal di sini kita bisa mengakses groundnya sampai di sana, ini yang posisi controller. Apakah ini sudah benar-benar aman? Nah, ini nggak bocor, di controller aman ini, atau mungkin tidak terakses sama sekali. Hanya di chassisnya ada masih ada kebocoran. Nah, ini yang saya sampaikan adalah apa yang saya presentasikan ke perhubungan ketika di supervisi terhadap bengkel konversi. Jadi saya cari-cari referensi bagaimana menggunakan IPX Test Probe, nggak nemu-nemu. Kemudian ini hanya autodidak aja, dan ketika saya
mempresentasikan ternyata hasilnya bisa lolos untuk pengajuan bengkel sertifikasi bengkel konversi untuk sepeda motor kendaraan roda 2 atau bukan sepeda motor yang mobil. Bentar lagi saya tunjukkan bengkel sertifikat konversinya ya. Kemudian yang ini kalau yang 4X sama, dia cuma bedanya bisa mengakses ke pin-pin yang lebih kecil. Misalnya untuk yang di sini, kalau yang soket cas plus minus pakai 3X, tapi kemudian datanya itu dia tidak akan mungkin bisa diakses menggunakan yang 3X. Kita harus menggunakan yang 4X ini yang lebih kecil lagi. Jadi ini sebagai standarisasinya. Karena kita ini udah beli ya udah, tapi kalau kita mendesain sendiri ya berarti ada ketentuan-ketentuannya, besarnya lubang-lubang terminal ini agar aman. Jadi misal ini kalau pakai tangan ya nggak bakalan masuk. Itu sama halnya dengan kalau kita menggunakan 2X. Nah, juga nggak bakalan masuk. Kalau pakai tangan kan kita bisa ke strom. Kalau yang ini kan alat ukur yang membaca. Seperti itu. Ini ada di unit konversi yang di NMAX. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan ini dari pengalaman ini ya. Jadi ketika pengajuan sertifikat pemasangan instalasi sistem penggerak motor listrik ini di Kementerian Perhubungan Darat, ini yang sepeda motor, kemudian yang ini selain sepeda motor berarti yang untuk yang mobil. Jadi nanti hasil pengujiannya itu jika sudah lolos akan dapat ini namanya sertifikat uji tipe kendaraan bermotor konversi. Jadi motor asalnya apa, kemudian nomor rangkanya itu tetap, yang berubah menjadi nomor motor listriknya ini yang berubah jadi misal ini 72 volt 2000 watt. Ini ada informasi yang lainnya, semisal ini baterainya berapa 1,4 kWh, motornya berapa dan seterusnya. Ini tujuannya untuk mendapatkan SRUT ini biar bisa dapat plat nomor. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini untuk penggunaan IPX test probe. Sebenarnya ini sangat mudah sekali ya, dia hanya probe saja, tapi entah kenapa harganya ini sangat mahal, karena saya juga belinya mahal, ini impor juga. Nggak tahu kalau beli bikin sendiri apakah standarnya sudah terpenuhi atau belum. Nah, sekian video saya dari ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.